Gunung Padang sudah lama dikenal oleh para ahli sejak tahun 1800-an akhir. Keberadaan Gunung Padang dilaporkan pertama kali oleh Nicolaas Johannes Crom dalam catatan Dinas Purbakala Belanda pada tahun 1914. Dan sejak ditemukan kembali oleh sejumlah warga pada tahun 1979, banyak penelitian yang dilakukan terhadap Gunung Padang ini, diantaranya dari Direktorat Purbakala, Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Balai Arkeologi Bandung, dan berbagai kelompok masyarakat yang mencoba menggali nilai-nilai lain yang terkandung dalam peninggalan tersebut. Dari penelitian awal, didapatkan hasil bahwa Gunung Padang adalah situs peninggalan tertua di dunia, lebih tua dari Piramida Giza di Mesir dan Machu Picchu di Peru. Benarkah demikian? Gunung Padang yang terletak di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, diketahui memiliki luas 15 hektar dengan tinggi 110 meter, 10 kali lebih luas daripada Candi Borobudur yang hanya memiliki luas 1,5 hektar dan tinggi 35 meter. Dari suatu penelitian, seorang arsitek bernama Insinyur Pon Purajatnika mengatakan, diperkirakan bahwa Gunung Padang ini ada yang mengelilinginya seperti badan atau penyangga. Oleh karena itu, dibuatlah dua sketsa imajiner untuk memperkirakan keadaan asli Gunung Padang sebelum adanya bukti arkeologi. Gunung Padang sempat diramaikan diisukan sebagai sebuah piramida dan berumur lebih tua dari Piramida Giza di Mesir dan Machu Picchu di Peru. Hal ini menjadikan Gunung Padang berpotensi sebagai salah satu keajaiban dunia. Dr. Dani Hilman Natawijaya, Ketua Tim Peneliti Katastrofik Purba yang kini berganti nama menjadi Tim Terpadu Riset Mandiri pada Maret 2012, menyampaikan bahwa dugaan itu diperoleh setelah melakukan pertanggalan dari uji karbon terhadap hasil pengeboran di Gunung Padang. Menurut Dr. Dani, jika dari penanggalan karbon di Gunung Padang itu benar, maka Gunung Padang memang akan menjadi peninggalan tertua di dunia, lebih tua dari Piramida Giza di Mesir dan Machu Picchu di Peru. Dr. Dani mengatakan ada dua umur pertanggalan. Satu pertanggalan dari karbon persis di bawah situs di kedalaman sekitar 4 meter yang berusia 4.700-an tahun sebelum Masehi. Kemudian pertanggalan dari kedalaman 8 meter yang berusia 10.000 tahun sebelum Masehi. Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Dani Hilman saat penelitian yang dilakukan oleh timnya belum selesai, karena baru melakukan pengeboran di 2 titik. Menurutnya, masih ada beberapa titik untuk mengambil sampel. Isu yang menyatakan bahwa Gunung Padang yang diduga piramida dan berusia lebih tua dari dua peradaban tertua di dunia tersebut akhirnya perlahan mereda, meski simpang siur informasi masih terjadi. Adalah Dr. Lutfi Yondri, peneliti utama dari Balai Arkeologi Bandung dan juga penulis buku Gunung Padang, Kebudayaan, Manusia dan Lingkungan, 2017, menjelaskan bahwa Gunung Padang bukan piramida dan usianya tidak setua yang dianggap oleh sebagian masyarakat. Pada awalnya beliau menjelaskan bahwa anggapan piramida itu awalnya bukan di Gunung Padang, tapi Gunung Lalakon di Kabupaten Barat dan Gunung Sadahurip di Garut, Jawa Barat. Namun beliau heran, kenapa tiba-tiba pada tahun 2011 isu piramida itu beralih ke Gunung Padang. Hasil uji karbon yang menjadi dasar pertanggalan, menurut Dr. Lutfi, meski sampel yang dibawa ke laboratorium itu tidak ada yang pernah salah, tapi harus jelas apakah sampel yang dibawa ke laboratorium itu benda budaya atau bukan. Mereka berpikir bahwa di dalam Gunung Padang ada piramida dan hal-hal lain, seolah-olah umur itu mereka jadikan sebagai umur budaya. Namun, Dr. Lutfi meluruskan
bahwa temuan di Gunung Padang hanyalah beberapa fragmen gerabah atau tembikar. Fragmen tembikar adalah bukti bahwa tidak ada pemukiman yang besar. Hal ini tentu bertentangan dengan dugaan piramida, karena untuk membangun sebuah piramida membutuhkan tenaga manusia yang banyak. Dr. Lutfi mencontohkan, pada kedalaman 7,5 meter, umurnya berusia 23.000 tahun sebelum Masehi, tetapi di kedalaman 8 meter, umurnya menjadi 11.000 tahun sebelum Masehi. Menurut beliau, seharusnya semakin dalam maka semakin tua umurnya. Selain itu, hasil pertanggalan karbon dari laboratorium dalam dunia arkeologi tidak bisa digunakan secara langsung, tapi harus dikalibrasi, disesuaikan dengan temuan dari lapisan tanah. Kalibrasi yang dilakukan oleh para kimiawan nantinya akan dilakukan simpangan penanggalannya, umur tumbuhan, umur menengah, dan umur muda. Ketiga umur inilah yang dicocokkan dengan temuan arkeologi yang didapatkan di lapisan tanah yang digali. Hal lain yang dibantah oleh Dr. Lutfi adalah soal temuan koin purba yang awalnya diduga berasal dari tahun 5200 sebelum Masehi. Namun setelah diteliti, koin itu memiliki huruf Jawa di sekelilingnya dan terdapat juga huruf Arab, yang artinya usianya tidak setua dugaan tersebut. Masih soal temuan koin yang dikatakan oleh tim terpadu riset mandiri yang berasal dari kedalaman 11 meter, Dr. Lutfi juga menjelaskan bahwa koin itu memiliki lapisan platina serta lapisan karat. Menurutnya, karat terbentuk karena proses sentuhan air atau kelembapan, yang artinya tidak mungkin koin itu berasal dari kedalaman 11 meter, karena jika berada di kedalaman 11 meter, maka akan terjadi korosi karena lembabnya Gunung Padang. Dr. Lutfi menginformasikan bahwa semua bantahannya tersebut juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang melakukan penelitian di Gunung Padang. Hal ini karena mereka sudah membuat simpulan-simpulan awal sebelum proses kerjanya benar-benar selesai. Sampai isu piramida dan dugaan bahwa Gunung Padang umurnya lebih tua dari sejumlah kebudayaan dunia lainnya mereda, apa yang disampaikan oleh Dr. Lutfi Yondri sampai saat ini tidak dibantah oleh peneliti Gunung Padang yang lain. Dari serangkaian penelitian, akhirnya diketahui bahwa Gunung Padang dibangun antara abad ke-4 sampai ke-16 oleh masyarakat penganut tradisi megalitik. Berdasarkan naskah Sunda kuno, tempat suci semacam ini disebut Kabuyutan. Kabuyutan adalah tempat suci dan tempat mempelajari ilmu keagamaan dalam agama Sunda dan dipimpin oleh seorang resi atau guru. Tradisi megalitik ini terus berlanjut ke masa Hindu-Buddha. Gunung Padang juga merupakan tinggalan megalitik tertua dan terbesar di Indonesia, tapi bukan dunia. Berdasarkan pertanggalan karbon, diketahui usia peninggalan Gunung Padang 500 sampai 200 tahun sebelum Masehi. Walau begitu, situs Gunung Padang diakui sebagai salah satu tinggalan penting prasejarah yang dimiliki Indonesia pada saat ini. Gunung Padang juga merupakan bukti karya besar budaya bangsa Indonesia yang monumental. Tak hanya sebagai karya budaya, situs Gunung Padang juga merupakan salah satu pencapaian teknologi pada masa prasejarah. Masa di mana manusia belum mengenal tulisan dan teknologi.